Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan praktikum input-output data array dalam C++ untuk memenuhi tugas algoritma dari Bu Urnika. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan sebuah program sederhana menggunakan bahasa pemrograman C++. Program yang kami buat bertujuan untuk menerima 10 buah data dari pengguna, menyimpannya ke dalam sebuah array, dan kemudian menampilkan kembali data tersebut ke layar. Program ini dibuat untuk membantu memahami konsep dasar array satu dimensi dan perulangan dalam bahasa C++. Secara umum, cara kerja program ini dimulai dari proses input data, kemudian data disimpan ke dalam array, dan setelah itu seluruh data ditampilkan kembali sebagai output. Konsep yang digunakan array satu dimensi perulangan input-output standar, Cin dan Float. Selanjutnya penjelasan lebih lanjut mengenai konsep dan kode program akan disampaikan oleh rekan saya. Program ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman C++ dan dijalankan melalui fungsi utama main. Pada program ini digunakan array satu dimensi dengan ukuran 10 elemen. Array ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan 10 data yang dimasukkan oleh pengguna. Program input data. Program menggunakan perulangan for. Perulangan ini berjalan sebanyak 10 kali sehingga pengguna diminta memasukkan data dari data ke-1 hingga data ke-10. Setiap data dimasukkan disimpan ke dalam array sesuai dengan indensnya. Yang punya Jun atau punya Panda? Enggak, Jun. Setelah proses input selesai, program kembali menggunakan perulangan for untuk menampilkan seluruh isi array. Dengan cara ini, program dapat menampilkan kembali data yang sebelumnya telah dimasukkan. Penggunaan array dan perulangan membuat program menjadi lebih efisien dan tidak perlu menuliskan kode input dan output secara berulang-ulang. Selanjutnya, kami akan mendemonstrasikan pengujian program secara langsung. Pada bagian ini kami akan melakukan demo pengujian program. Langsung saja kita masukkan headernya dulu. Fungsi header yaitu untuk mengenalkan cin, cout, dan inline. Cin untuk menerima input dari keyboard, cout untuk menampilkan output ke layar, dan inline pindah baris ya. Lalu ini digunakan biar kita tidak menulis std berulang-ulang. Jadi kita tidak perlu menulis std cout seperti ini. Cukup cout gini saja. Jadi ini digunakan untuk mempermudah penulisan cin dan cout ya. Selanjutnya kita masukkan tipe data integer. Jangan lupa kurung kurawal. Lalu masukkan integer bernama data dengan array berisi 10 variabel. Diakhiri titik koma. Lalu kita cout-kan masukkan 10 buah data. Jangan lupa inline ini digunakan untuk pindah baris. Lalu kita masukkan perulangan menggunakan for integer x
sama dengan 0, dipisahkan titik koma, X kurang dari 10, lalu X kita inkrementkan, jadi akan menambah gitu ya perulangannya. Lalu kurung kurawal kita cout kan data ke lalu X plus 1. Ini digunakan agar tampilan di layar dimulai dari data ke-1, data kedua, dan data ketiga. Karena dengan array kan dimulai dari 0. Jadi kita gunakan X tambah 1 agar nomor data yang ditampilkan tadi dimulai dari 1 bukan 0. Gitu ya. Lalu kita kasih titik 2 biar rapi aja. Diakhiri titik koma, lalu kita sein-kan data X ini data array. Kita coba jalankan. Ini ya, masukkan 10 buah data ini output dari cout ini. Masukkan 10 buah data, lalu inline pindah baris, melakukan perulangan, outputnya data ke-1, kita coba 88, enter. Ini nanti akan melakukan perulangan sampai ke 10. Ini ya. Selanjutnya kita akan melakukan perulangan lagi yang dimana nanti digunakan untuk menampilkan data pertama sampai ke 10. Kita cout, masukkan cout. Data yang dimasukkan titik 2, lalu jangan lupa inline. Kita nyoba jalankan lagi ya. Ini ya, data ke-1 24. Masukkan asal aja ya teman-teman. Data yang dimasukkan ya ini keluar data yang dimasukkan setelah perulangan. Ntar kayak ini kita masukkan untuk mencoba ini ya, biar ada space-nya. Ya ini data yang dimasukkan. Selanjutnya kita masukkan perulangan lagi untuk menampilkan data pertama sampai ke 10 tadi ya. Menampilkan data yang kita inputkan. Menggunakan perulangan for dengan integer x sama dengan integer x sama dengan 0,
X kurang dari 10. X kita inkrementkan. Ini kurung kurawal, enter. Langsung kita out kan data array-nya tadi, yaitu variabel X. Ini kita kasih spasi ya, biar rapi, biar enggak gandeng. Oke. Jangan lupa return. Ini menandakan bahwa program telah berhenti, telah selesai. Coba kita jalankan. Kita masukkan data pertama. Salah aja ya teman-teman. Ini outputnya. Setelah kita outkan, masukkan 10 buah data. Ini outputnya. Lalu kita masukkan, kita jalankan perulangan dari data ke 1 sampai ke 10, lalu kita inputkan data. Selanjutnya kita outkan lagi data yang dimasukkan, lalu outputnya ini data pertama sampai ke 10. Sesuai ya. Oke, selanjutnya kita masuk pada cara kerja program. Pertama, program dijalankan, kemudian sistem akan meminta pengguna untuk memasukkan 10 buah data. Lalu data dimasukkan satu persatu sesuai perintah yang tampil di layar. Setelah semua data dimasukkan, program akan menampilkan kembali seluruh data tersebut sebagai output. Dan hasil yang ditampilkan sesuai dengan data yang diinputkan sebelumnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa program berjalan dengan benar. Sebagai kesimpulan, program berhasil menjalankan konsep array satu dimensi dan perulangan dalam bahasa C++. Program dapat menerima input data dan menyimpannya ke dalam array serta menampilkan data tersebut sesuai tujuan awal pembuatan program. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Bila ada kekurangan dan salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.